orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melman. Kita akan menjadi pribumi pertama yang melawan pengadilan kulit putih. Saudara, kita tunjukkan kepada penindas itu bangsa seperti apa kita ini. Sebenarnya untuk apa sih perlawanan ini semua? Hukuman ini bukan mengenai diriku seorang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas belajar Bahasa, Sastra, dan Budaya. Bersama saya Ibu Oni, mari kita belajar novel-novel sejarah. Tahukah kalian bahwa beberapa cuplikan film yang sudah kalian tonton sebelumnya merupakan adaptasi dari novel-novel sejarah? Baik, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi novel-novel sejarah dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita, siswa mampu menyebutkan novel-novel sejarah dengan rasa percaya diri. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur novel sejarah dengan baik. Di era yang semakin canggih, kita makin dimanjakan oleh teknologi. Persepsi, perspektif, lingkungan, bahkan generasi pun ikut berubah. Novel-novel sejarah sudah banyak dikemas ke dalam sebuah film. Bumi Manusia salah satu contohnya. Sejak dirilis pada pertengahan tahun 2019, film ini mendapat banyak sekali respon positif. Namun, tidakkah kalian penasaran untuk membaca novelnya secara keseluruhan? Novel sejarah merupakan novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Baik, sebelum berlanjut, mari kita uji pengetahuan kalian. Di antara judul novel-novel berikut, manakah yang merupakan novel-novel sejarah? Mari kita lihat jawabannya. Nah, ada berapa banyak jawaban yang kalian sudah jawab benar? Menciptakan kebiasaan untuk menyukai membaca novel sejarah memang bukan hal yang mudah. Tapi, tidak ada salahnya untuk mencoba, bukan? Novel sejarah didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah tersebut. Misalnya, kegemaran, emosi, keluarga, bahkan cinta. Struktur teks novel sejarah hampir sama dengan struktur novel pada umumnya, yakni 1. Orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula, ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. 5. Resolusi atau penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa-peristiwa puncak. Dan yang keenam adalah coda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup.
Oke, kita ulang kembali. Apa sajakah unsur-unsur novel sejarah? 1. Orientasi. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Rising action. 4. Komplikasi. 5. Resolusi. Dan ke-6. Koda. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, silakan meninggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan salam literasi!